Dan sebagai bukti bahwa kita telah menaklukkan kerajaan Jawa Dwipa, kita telah membawa raja dan ratu mereka hidup-hidup. Berkata kembali panglima perang itu dengan suara lebih keras lagi, disambut oleh sorak dan sorai lebih keras lagi dari para perwiranya. Sementara itu matahari sudah berada di seberang barat, jauh di belakang mereka, manakala iring-iringan perahu itu telah memasuki sungai Kalimas. Dan pesta pora di atas perahu pasukan Mongol itu masih terus berlangsung, bahkan semakin kian meriah ketika langit malam memayungi sepanjang sungai Kalimas, memasuki hutan di pinggir kanan kiri sepanjang aliran sungai itu. Dan mereka terus berpesta pora sepanjang malam itu. Terlihat iring-iringan perahu besar mereka telah memasuki aliran sungai Muara Kalimas ketika bintang kejora terlihat bersinar terang di langit timur. Hari memang telah menjelang pagi. Di atas perahu-perahu besar itu sudah tidak terdengar lagi suara kegaduhan, tidak terdengar lagi suara kemeriahan pesta pora. Yang tersisa adalah kendi-kendi dan cawan arak yang bertebaran di atas geladak, bersama suara dengkur sebagian prajurit yang terlihat tergeletak di atas geladak setelah semalaman telah berpesta pora minum arak sepuasnya. Hari memang masih gelap dan dingin di atas sungai Kalimas mendekati pagi itu. Mereka tidak menyadari sama sekali bahwa beberapa pasang mata tengah menunggu kedatangan mereka. Mereka tidak menyadari ketika sebuah panah sanderan terlihat melambung tinggi membelah langit di atas sungai Kalimas. Dan mereka tidak sama sekali menyadari ketika 10 perahu perusak telah menghadang perjalanan mereka. Barulah mereka menyadari ketika beberapa perahu mereka tergoncang ditabrak sebuah perahu perusak di depan mereka. Namun baru saja mereka menyadari bahwa mara bahaya telah mengepung diri mereka. Ribuan panah berapi terlihat meluncur menghujani iring-iringan perahu prajurit Mongol itu. Terdengar jeritan para prajurit Mongol yang tertembus panah berapi, dan perahu mereka sudah terbakar. Api berkobar di mana-mana. Belum juga para prajurit Mongol itu menguasai keadaan, tiba-tiba saja ratusan jukung kecil telah mendekati perahu-perahu prajurit Mongol itu, dan ribuan orang terlihat berloncatan dengan tangkas dan cepatnya seperti air bah memenuhi perahu para prajurit Mongol itu. Raden Wijaya memimpin pasukannya telah melompat di sebuah perahu, langsung menyerang prajurit asing yang masih terkejut, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Tapi naluri prajurit mereka sudah dapat langsung menyesuaikan diri. Tapi dengan persiapan yang terlambat, digilas habis pasukan Raden Wijaya. Sementara itu di perahu lain terdengar suara cambuk menggelegar seperti sebuah petir. Terlihat berputar-putar melecut ke sana kemari, menimbulkan suara jeritan tertahan korban di ujung cambuknya. Ternyata orang bercambuk itu adalah Maesa Amping yang sengaja membuat suara petir dengan cambuknya untuk meruntuhkan nyali pihak lawan yang mendengarnya. Di perahu lainnya, ternyata Putu Risang telah berbuat yang sama sebagaimana Maesa Amping, telah melepas cambuk pendeknya dengan gerak senala pancing. Maka terdengar suara petir membahana di pagi yang masih gelap itu, telah menjatuhkan perasaan para prajurit asing. Sementara cambuknya seperti kepala ular yang hidup dan bermata,
Satu persatu prajurit asing itu jatuh berguguran terkena cambuk pendeknya. Keadaan itu telah membangkitkan semangat para prajurit pribumi yang tergabung dalam pasukan khusus itu menghadapi para prajurit asing. Dalam waktu yang singkat, jumlah prajurit asing di dalam perahu itu langsung menyusut surut. Sekarang aku menjadi yakin mengapa Tuanku Raden Wijaya begitu percaya kepada anak muda itu. Ternyata ilmunya memang sangat dapat diandalkan, kata Mabujang yang berada dalam perahu bersama Putu Risang melihat sepak terjang Putu Risang menggerakkan cambuk pendeknya. Di perahu lainnya lagi, seorang kebo arema seperti seekor banteng mengamuk dengan sebuah badik pendek senjata andalannya telah merobohkan begitu banyak prajurit asing. Rupanya kebo arema ingin membalas kekalahannya dalam pertempuran mereka di Selat Bangka. Terlihat juga Kisandikala mesti tidak melepas senjata andalannya, yaitu sebuah cakra, tapi tidak mengurangi keterenginasannya. Para prajurit asing terlihat seperti rayap diterjang api obor yang berjalan. Siapapun prajurit asing yang mendekat langsung tersapu, terlempar, terkena pukulan atau tendangannya. Senapati Mahesa Pukat, Ranggalawe, Gajah Pagon, Putut Prastawa, Menak Koncar dan Menak Jinggo adalah para ksatria yang menjadi perhitungan, ikut menyerbu bersama pasukan gabungan itu, menguasai satu persatu prajurit asing di dalam perahu besarnya. Luar biasa memang akibat dari serangan yang mendadak dan begitu tiba-tiba itu. Setengah prajurit Mongol itu sudah langsung menjadi korban. 3.000 pasukan khusus Raden Wijaya memang sudah disiapkan untuk serangan mendadak itu. Ditambah 1.000 mantan prajurit Singasari di bawah Senapati Mahesa Pukat adalah para petarung di lautan, membuat para prajurit Mongol yang sangat ditakuti di daratan, terutama pasukan berkudanya, seperti tidak mampu melayani serangan pasukan gabungan itu. Dalam waktu yang begitu singkat, sebagian perahu-perahu besar itu sudah langsung dapat dikuasai oleh para prajurit gabungan itu. Seperti air bah, bila mana mereka telah menguasai satu perahu lawan, maka mereka beralih membantu kawan mereka di tempat lain di perahu lawan lainnya yang belum sepenuhnya dikuasai pasukan pribumi itu. Raden Wijaya berkhianat, berkata seorang yang berpakaian panglima perang penuh rasa geram, bercampur kegusaran menyaksikan satu persatu perahu besarnya sudah dikuasai para pasukan pribumi. Dengan wajah merah penuh kemarahan telah membantai siapapun prajurit yang datang mendekat. Kita harus keluar dari kepungan ini, terdengar orang berpakaian panglima perang itu berteriak kencang. Ternyata teriakan itu adalah sebuah perintah. Terlihat seorang perwira bawahannya berteriak yang sama. Maka seketika itu juga terlihat layar perahu itu sudah berkembang, dan dengan suara setengah memaksa memerintahkan para budak mereka mengayuh perahu itu lebih cepat lagi. Terlihat sebuah perahu besar milik prajurit asing telah dapat keluar dari kepungan itu. Kegelapan pagi telah menyelamatkan mereka dari sergapan yang mendadak itu. Perahu besar itu telah menghilang jauh di kegelapan pagi Sungai Kalimas, meninggalkan perahu besar lain kawan mereka yang sepertinya telah menjadi bulan-bulanan para prajurit pribumi. Demikianlah 3.000 pasukan Raden Wijaya yang dibantu 2.000 pasukan Mahesa Pukat yang baru kembali dari tanah Melayu telah dapat menguasai jalannya pertempuran. Satu persatu prajurit asing itu telah berjatuhan, dan satu persatu perahu besar milik prajurit asing itu telah dapat mereka kuasai. Terlihat sang fajar telah bersinar di atas Sungai Kalimas. Terdengar sorak-sorai pasukan gabungan itu menyuarakan kemenangan mereka.
Di tengah asap yang mengepul membakar perahu besar berukir naga besar di anjungannya itu, sebuah perahu besar yang indah yang datang dan berlayar dari tempat yang jauh di seberang lautan di pantai Cina akhirnya telah tenggelam di dasar Sungai Kalimas, di sebuah sungai kecil yang belum pernah didengar sebelumnya. Untuk pertama kalinya didatangi oleh orang asing yang tidak dapat diceritakan oleh mereka karena nama mereka ikut tenggelam bersama perahu berukir naga besar di anjungannya itu. Raden Wijaya dan para kesatria bumi Majapahit masih melihat perlahan tapi pasti 12 perahu besar pasukan asing itu tenggelam terseret aliran Sungai Kalimas. Perlahan tapi pasti hanya terlihat tiang-tiang layarnya masih muncul di permukaan air Sungai Kalimas bersama mayat-mayat yang terapung terbawa aliran Sungai Kalimas yang terlihat sudah mulai naik meluap di awal musim penghujan itu. Dan tiang-tiang kayu layar perahu akhirnya sudah tidak terlihat lagi di permukaan Sungai Kalimas, tenggelam bersama barang muatannya, tenggelam bersama sisa-sisa kenangan pahit yang datang bersama para pasukan asing itu, dengan segala kesombongannya, dengan segala keangkuhannya dari sebuah armada besar prajurit yang paling disegani di segala medan pertempuran. Syukurlah para prajurit Raden Wijaya dapat menolong dan menyelamatkan beberapa orang tawanan perang yang sebagian besar adalah para wanita. Tidak sebagaimana luka para prajurit yang dapat diobati, sementara hati dan perasaan para wanita itu memang perlu waktu yang lama untuk dapat kembali hidup sebagaimana semula. Luka mereka ada di dalam lubuk hati yang paling dalam, luka tersiksa dan teraniaya dalam cengkraman kebuasan para prajurit asing yang tidak mengenal lagi norma-norma kehidupan. Sekelompok manusia yang dipenjarakan oleh nafsu kebiadaban lebih rendah dan lebih kotor dari binatang yang paling hina sekalipun. Akhirnya kita dapat mengalahkan keangkuhan mereka, berkata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya di sampingnya di tepian Sungai Kalimas sambil memandangi satu persatu tiang layar perahu milik pasukan asing itu tenggelam menghilang dari permukaan air Sungai Kalimas. Ada satu yang dapat meloloskan diri. Aku berharap paman dan bibiku masih hidup ada bersama mereka, berkata Raden Wijaya kepada Ki Sandikala. Saat ini sudah ada dalam pergantian arah angin laut. Perahu besar mereka tidak akan dapat membawa mereka kembali ke tempat asal mereka. Angin muson akan membawa mereka ke arah timur, kata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya. Terlihat wajah Raden Wijaya berubah cerah. Terlihat di dalam benaknya bahwa bibi dan pamannya Raja Jayakatwang masih dapat diselamatkan kembali dari tangan orang-orang asing itu. Mereka masih belum jauh, berkata Raden Wijaya penuh harapan kepada Ki Sandikala. Izinkan hamba memerintahkan beberapa orang untuk mencari ratu dan raja Kediri itu, kata Ki Sandikala kepada Raden Wijaya. Pergantian musim angin laut masih 6 bulan ke depan, kata Raden Wijaya. Benar, kita dapat mencari mereka di beberapa daratan terdekat. Demikianlah pada hari itu juga Ki Sandikala telah memerintahkan beberapa orang mengejar perahu asing itu, di mana diperkirakan mereka telah membawa ratu dan raja Kediri sebagai tawanan perang. Putut Prastawa, Menak Jinggo, Menak Koncar dan Putu Risang masing-masing telah ditunjuk sebagai pemimpin dalam beberapa kelompok pencarian itu. Kalian berpencar ke segala arah penjuru. Kemungkinan di mana perahu asing itu merapat di daratan, segeralah meminta bantuan
bila perhitungan kalian tidak mampu menghadapi pasukan mereka, kata Ki Sandikala memberikan arahan kepada kelompok pasukan yang akan memburu keberadaan perahu asing itu untuk merebut kembali Ratu dan Raja Kediri yang masih menjadi tawanan perang mereka. Maka setelah mendengarkan pengarahan dari Ki Sandikala, terlihat pasukan pencari itu telah berangkat dari bumi Majapahit menuju bandar Tanah Ujung Galuh. Mereka akan berpencar mencari di beberapa daratan terdekat. Setiap kelompok membawa seorang prajurit yang sangat mahir mengenal arah angin dan mengenal di mana daratan terdekat. Sebuah dari beberapa kemungkinan perahu asing itu merapat berlindung untuk sementara waktu menunggu pergantian arah musim angin yang dapat membawa mereka kembali ke tempat asalnya di daratan Cina. Kita bergabung dalam kelompok yang sama, wahai anak muda, kata Mamujang sambil berlari mendekati seorang anak muda yang ternyata adalah Putu Risang ketika mereka sama-sama menuju ke bandar Tanah Ujung Galuh. Bandar Tanah Ujung Galuh hari itu sudah mendekati senja. Air biru laut sudah mulai terlihat kelam menampar bibir-bibir dermaga kayu. Terlihat sebuah perahu bercadik mulai menjauhi dermaga menuju laut lepas. Mereka adalah salah satu perahu bercadik dari kelompok pemburu yang berpencar berangkat mencari keberadaan sisa pasukan asing yang telah membawa Raja dan Ratu Kediri sebagai tawanan perang. Dan Putu Risang bersama Mabujang ada dalam salah satu perahu prajurit pemburu itu. Sementara itu di hari yang sama, jauh dari bandar Tanah Ujung Galuh, di sebuah laut lepas terlihat sebuah perahu besar berukir naga besar di anjungannya terapung di atas laut sunyi dengan layar terkembang penuh. Ternyata perahu besar itu adalah para prajurit Mongol yang tersisa yang dapat meloloskan diri dari sergapan pasukan Raden Wijaya di Sungai Kalimas. Dan dengan sangat terpaksa mereka harus mengikuti arah bertiupnya angin yang membawa mereka berlayar tanpa arah tujuan ke arah timur, terapung di laut sunyi. Magucin dan Yongki, kalian telah mengenal Raden Wijaya dibandingkan diriku. Apa kira-kira yang ada dalam pikirannya saat ini, terutama pikirannya tentang kita? Berkata seorang berpakaian panglima perang pasukan itu di atas perahu besar mereka kepada dua orang perwira bawahannya bernama Magucin dan Yongki. Dua orang yang pernah diselamatkan oleh Ki Sandikala dan telah diantar ke bumi Majapahit diperkenalkan kepada Raden Wijaya. Kita telah membuat marah Raden Wijaya, di mana kita telah menawan Raja dan Ratu Kediri. Salah satu perjanjian yang telah kita langgar kesepakatan bersamanya, kata Magucin mewakili kawannya Yongki kepada sang panglima perang mereka. Raja dan Ratu Kediri itu sangat berharga sebagai jaminan pertanda kepada Kaisar yang mulia di Pertuan Agung Kublai Khan bahwa tugasku di Jawa Dwipa telah dapat kulaksanakan dengan baik, kata panglima perang mereka dengan suara keras, sepertinya merasa tersinggung dikatakan oleh Magucin telah mengkhianati sebuah kesepakatan dengan Raden Wijaya. Yang ingin kutanyakan adalah apa yang ada dalam pikiran Raden Wijaya terhadap kita saat ini? Bertanya kembali panglima perang itu. Tuan Panglima Igemeti ingin tahu apa yang akan diperbuat Raden Wijaya saat ini, kata Yongki yang tahu tabiat panglima perangnya yang tidak ingin dipersalahkan. Seorang yang mudah marah yang dipanggil sebagai Panglima Igemesi oleh Yongki. Untuk itulah kalian berdua kupanggil, bukan untuk bicara yang lain, berkata Panglima Igemesi dengan suara masih tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Magucin.
Yang pasti bahwa Raden Wijaya akan memerintahkan prajuritnya untuk memburu kita, menjaga di setiap bandar Jawa Dwipa, karena tahu kita terjebak dalam pusaran angin yang terbalik dari arah pelayaran kita kembali ke tanah leluhur. Raden Wijaya akan terus memburu kita karena tahu kita telah membawa harta rampasan perang, juga 2 tawanan berharga itu, kata Yongki mewakili kawannya Magucin yang terlihat terdiam, takut berkata lagi yang dapat membuat amarah panglima perangnya itu. Apa menurut kalian yang dapat kita perbuat untuk dapat keluar dari penjagaan Raden Wijaya? Kita harus berlayar melambung menghindari Jawa Dwipa, menukar perahu besar berciri naga besar, karena mata-mata Raden Wijaya pasti sudah disebar di sepanjang pantai timur ini, kata Yongki masih mewakili Magucin yang masih juga terdiam. Aku setuju dengan buah pikiranmu itu, berkata Panglima Ike Mesi kepada Yongki tanpa melihat kepada Magucin seperti tahu apa yang ada dalam pikiran bawahannya yang satu itu, merasa tersinggung dengan suara kerasnya. Namun pembicaraan mereka terhenti ketika mereka bertiga mendengar suara teriakan dari arah anjungan. Daratan! Terdengar seorang prajurit dari anjungan. Terlihat Panglima Ike Mesi, Magucin dan Yongki dan beberapa orang lainnya berjalan ke arah anjungan untuk melihat apa yang terlihat di anjungan. Ternyata mereka memang telah melihat sebuah daratan, meski matahari senja telah hampir menutup pemandangan sekitar mereka. Di tengah laut sunyi itu, tapi sebuah bayangan daratan yang tersamar kabut senja terlihat terbujur di hadapan mereka. Kita berlabuh di daratan itu, kata Panglima Ike Mesi memberi perintah. Demikianlah di ujung senja, perahu besar berukir naga besar itu telah berlabuh di sebuah pantai daratan tak bernama. Beberapa pasang mata terlihat mengawasi kedatangan mereka. Nampaknya para nelayan yang bermukim di daratan kecil itu. Terlihat sebuah perkampungan nelayan tidak jauh dari pantai tempat berlabuh perahu besar berukir naga itu. Maaf, kami telah terbawa arus angin terdampar di daratan ini. Apakah kami dapat berjumpa dengan pemimpin kalian di daratan ini? Tanya Magucin yang ditugaskan sebagai duta kepada salah seorang nelayan. Tuan berada di Nusa Sapudi, begitulah kami menyebutnya. Mari ku antar Tuan kepada pemimpin kami, berkata seorang nelayan membawa Magucin menemui pemimpin mereka. Ternyata Magucin adalah seorang duta yang sangat berpengalaman, sangat mudah mengambil hati setiap orang. Begitu diperkenalkan dengan pemimpin di perkampungan nelayan di daratan kecil yang bernama Nusa Sapudi itu, Magucin sudah dapat mempengaruhi pemimpin itu, orang yang dituakan di Nusa Sapudi itu. Kami kenal banyak orang di seberang daratan besar Madura yang akan memberi Tuan beberapa perahu kayu, kata orang yang dituakan di daratan itu untuk dapat menyediakan beberapa perahu kayu kepada Magucin yang telah berkata manis akan memberinya banyak hadiah. Terima kasih, kami tidak akan melupakan kebaikan budi Tuan, kata Magucin. Beberapa orang kami dapat mengantar kalian sampai ke Tanjung Pura. Di sana kalian dapat bersembunyi dari mata penguasa Jawa Dwipa menunggu datangnya angin barat, kata pemimpin itu kepada Magucin. Terima kasih, senang bekerja sama dengan Tuan, kata Magucin kepada orang yang dituakan di perkampungan nelayan itu. Ternyata Magucin bukan hanya dapat berkata manis, tidak lama berselang sudah datang kembali ke rumah orang yang dituakan itu di daratan dengan membawa banyak hadiah berupa beberapa pundi keping emas.